Pada suatu malam di musim panas tahun 1856, di sebuah desa kecil bernama Smiljan, yang berada di wilayah Kekaisaran Austria, yang sekarang Kroasia, lahirlah seorang bayi laki-laki, yang kelak namanya akan dikenang seluruh dunia. Malam itu, langit dipenuhi badai, kilat menyambar-nyambar, dan petir membelah angkasa dengan suara menggelegar. Bidan yang membantu persalinan sempat bergumam dengan rasa cemas, "Anak ini lahir pada malam petir. Dia pasti akan jadi anak petir." Ibunya menjawab dengan tenang, "Tidak, dia akan jadi anak terang." Anak itu diberi nama Nikola Tesla. Tesla tumbuh dalam keluarga yang sederhana, namun penuh warna. Ayahnya, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta gereja ortodoks Serbia, seorang pria yang fasih berpidato dan penuh disiplin. Sedangkan ibunya, Yuke Mandik, meskipun tidak pernah menempuh pendidikan formal, memiliki kecerdasan luar biasa. Ia menciptakan peralatan rumah tangga sederhana, merajut, dan sering menemukan cara praktis untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Dari ibunya, Tesla mewarisi kreativitas dan imajinasi. Dari ayahnya, ia belajar tentang disiplin dan pentingnya kata-kata. Gabungan dua hal inilah yang kelak membentuk pribadi Tesla, seorang pemimpi yang juga pekerja keras. Sejak kecil, Tesla menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tidak biasa. Ia memiliki daya ingat fotografis, bisa mengingat seluruh halaman buku setelah membacanya sekali saja. Ia bisa menghitung angka-angka panjang di kepalanya tanpa kertas, dan ia suka membayangkan mesin-mesin rumit dengan detail yang luar biasa. Tesla kecil sering menyendiri, duduk berlama-lama di tepi sungai, memperhatikan aliran air, percikan cahaya, dan memikirkan bagaimana energi alam bisa dijinakkan. Namun masa kecil Tesla tidak selalu bahagia. Ia punya kakak laki-laki yang sangat ia kagumi, Dane, yang lebih tua darinya. Sayangnya, ketika Tesla berusia 5 tahun, Dane meninggal karena jatuh dari kuda. Tragedi itu mengguncang keluarga Tesla. Ayah dan ibunya teramat sedih, sementara Tesla kecil diliputi rasa kehilangan yang dalam. Sejak saat itu, ia sering mengalami mimpi buruk, bayangan-bayangan aneh, dan kilasan cahaya di kepalanya yang muncul tiba-tiba. Banyak orang mengira ia aneh, bahkan sakit jiwa, tapi justru dari fenomena inilah lahir kekuatan visualisasi Tesla. Ia bisa membayangkan benda dengan begitu jelas, seolah-olah benar-benar ada di hadapannya. Masa sekolah Tesla penuh lika-liku. Ia adalah murid yang cerdas, tapi juga pemberontak. Ia tidak suka aturan kaku, sering melamun di kelas, tapi selalu bisa menjawab soal paling sulit dengan cepat. Tesla mudah jatuh cinta pada matematika, fisika, dan mekanika. Ia bisa mengerjakan soal tanpa menulis, langsung menjawab di papan tulis dengan penuh percaya diri. Guru-gurunya kadang bingung, apakah anak ini jenius atau hanya pembual? Saat remaja, Tesla masuk sekolah teknik di Graz, Austria, dan kemudian melanjutkan ke Praha. Ia mempelajari teknik mesin dan listrik, bidang yang pada masa itu sedang berkembang pesat. Dunia baru saja mulai mengenal listrik sebagai energi baru, dan banyak ilmuwan serta pengusaha berlomba untuk menguasainya. Di kelas, Tesla sering berdebat dengan dosennya tentang konsep arus listrik. Saat itu, kebanyakan ilmuwan percaya bahwa arus searah DC adalah masa depan. Namun Tesla berpikir berbeda. Ia yakin arus bolak-balik AC jauh lebih unggul, bisa ditransmisikan lebih jauh, lebih efisien, dan lebih murah. Meski cerdas, kehidupan kuliah Tesla tidak mudah. Ia sempat jatuh sakit, sempat kecanduan berjudi kartu, hingga kehilangan uang kuliah, dan bahkan hampir putus asa. Tapi setiap kali ia terpuruk, selalu ada tekad dalam dirinya untuk bangkit. Ia berkata dalam hatinya, "Aku dilahirkan untuk sebuah tujuan besar." Keyakinan itu membuatnya terus melangkah. Tesla kemudian bekerja di perusahaan telepon di Budapest, lalu di Prancis, mengerjakan mesin-mesin listrik. Dari pengalaman itu, ia semakin yakin bahwa sistem arus bolak-balik adalah kunci masa depan. Ia bahkan sudah punya bayangan motor induksi AC yang bekerja tanpa sikat, lebih tahan lama, dan lebih efisien daripada motor DC yang digunakan saat itu. Namun Tesla tahu, untuk mewujudkan mimpinya, ia harus pergi ke Amerika. Amerika adalah negeri peluang,
tempat para penemu seperti Thomas Edison sedang membangun imperium listrik. Dengan penuh tekad, Tesla meninggalkan Eropa. Ia naik kapal menuju New York. Dengan bekal papasan, hanya membawa beberapa koin, sebuah tiket kapal, dan sebuah surat rekomendasi. Perjalanannya pun penuh drama. Kapal yang ia tumpangi hampir tenggelam akibat badai, dan sebagian barang bawaannya hilang. Tesla tiba di Amerika dalam keadaan miskin, tapi penuh semangat. New York tahun 1884 adalah kota yang keras, penuh asap pabrik, hiruk-pikuk kereta, dan lampu listrik yang baru mulai menyala di jalan-jalan. Tesla yang kurus tinggi dengan aksen asing mencoba mencari pekerjaan. Dengan surat rekomendasi itu, ia berhasil bertemu Thomas Edison, sang raja listrik DC. Edison melihat kecerdasan Tesla dan langsung mempekerjakannya di perusahaannya. Awalnya, Tesla kagum pada Edison. Ia bekerja tanpa lelah, memperbaiki mesin, bahkan sering bekerja 20 jam sehari. Dalam waktu singkat, ia menyelesaikan banyak masalah teknis. Edison pun terkesan, namun hubungan mereka mulai retak ketika Tesla mencoba memperkenalkan idenya tentang arus bolak-balik. Edison menolak mentah-mentah. Ia percaya arus searah lebih aman, lebih sederhana, dan lebih menguntungkan secara bisnis. Tesla bersikeras, arus bolak-balik adalah masa depan. Ketegangan memuncak ketika Edison menjanjikan hadiah $50.000 jika Tesla bisa memperbaiki generator DC miliknya agar lebih efisien. Tesla berhasil melakukannya, namun saat ia menagih janji, Edison hanya tertawa dan berkata, "Tesla, kamu tidak mengerti humor khas Amerika." Tesla merasa dihina. Dengan marah dan kecewa, ia keluar dari perusahaan Edison. Masa itu adalah masa tersulit bagi Tesla. Ia hidup miskin, bekerja kasar menggali parit untuk bertahan hidup. Bayangkan, seorang jenius yang kelak mengubah dunia harus mengayunkan sekop di jalanan New York hanya untuk mendapatkan sesuap roti. Tapi di dalam pikirannya, mesin-mesin arus bolak-balik terus berputar, menuntut untuk diwujudkan. Perlahan, keberuntungan berpihak padanya. Tesla bertemu investor yang tertarik pada ide motornya, lalu ia mendirikan laboratorium kecil. Dari sinilah lahir paten-paten penting tentang motor induksi AC. Penemuan itu kemudian menarik perhatian George Westinghouse, seorang pengusaha besar yang percaya pada masa depan listrik AC. Westinghouse membeli hak paten Tesla dan mulai bekerja sama dengannya. Kerjasama ini menjadi awal perang arus listrik, perang antara Edison dengan DC dan Tesla dengan AC. Edison melancarkan kampanye kotor. Ia mendemonstrasikan bahaya AC dengan menyetrum hewan-hewan di depan publik. Bahkan seekor gajah, ia ingin menanamkan ketakutan bahwa AC mematikan. Tapi Tesla tidak mundur. Ia justru melakukan demonstrasi publik, berdiri di atas panggung. Tubuhnya dialiri listrik AC, bola lampu menyala di tangannya tanpa kabel, dan ia tetap baik-baik saja. Penonton terkesima. Mereka melihat bahwa AC bukan hanya aman, tapi juga ajaib. Puncak dari pembuktian itu adalah proyek pembangkit listrik Niagara Falls. Air terjun raksasa yang megah itu dijinakkan menjadi tenaga listrik dengan sistem AC Tesla. Ketika untuk pertama kalinya, lampu-lampu kota Buffalo menyala terang. Pada tahun 1896, dunia pun berubah selamanya. Itulah momen kemenangan Tesla, momen ketika visinya menjadi kenyataan. Kemenangan Tesla dalam proyek Niagara Falls membuat namanya melambung. Ia kini dikenal sebagai penjinak listrik. Orang yang berhasil membuktikan bahwa arus bolak-balik adalah masa depan dunia. Tapi Tesla bukanlah orang yang berhenti setelah meraih satu keberhasilan. Justru di titik itu, pikirannya semakin liar, semakin jauh melampaui zamannya. Tesla mulai bereksperimen dengan sesuatu yang belum pernah dibayangkan orang lain. Ia membangun perangkat bernama Tesla Coil kumparan raksasa yang bisa menghasilkan kilatan petir buatan, loncatan listrik yang menambar-niambar dengan suara menggelegar. Di dalam laboratoriumnya, Tesla seolah bermain-main dengan petir. Bola lampu bisa menyala tanpa kabel, listrik bisa berpindah dari satu titik ke titik lain lewat udara. Penonton yang melihat pertunjukan itu seakan menyaksikan sihir. Padahal itu adalah sains. Tesla juga membuat eksperimen dengan radio. Bahkan sebelum Guglielmo Marconi mendapat paten radio,
Tesla sudah mengembangkan konsep komunikasi nirkabel. Ia berhasil menyalakan perangkat dari jarak jauh menggunakan gelombang elektromagnetik. Namun sejarah tidak berpihak padanya. Marconi, dengan dukungan dana besar dan koneksi politik, berhasil mematenkan radio lebih dulu. Tesla marah karena ia yakin radio adalah ciptaannya. Bertahun-tahun kemudian, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya mengakui Tesla sebagai penemu sah radio. Tapi sayangnya, saat keputusan itu keluar, Tesla sudah meninggal. Selain radio, Tesla juga menemukan remote control. Pada sebuah pameran di Madison Square Garden tahun 1898, ia mendemonstrasikan kapal kecil yang bisa dikendalikan tanpa kabel. Penonton terperangah. Beberapa orang bahkan mengira Tesla menggunakan sihir atau trik gaib. Tapi itu adalah kenyataan. Teknologi remote control pertama di dunia. Dari sinilah cikal bakal drone, mobil RC, bahkan sistem kendali jarak jauh modern berasal. Namun Tesla bukan hanya seorang ilmuwan. Ia juga seorang visioner. Ia membayangkan dunia di mana listrik bisa dikirim tanpa kabel ke seluruh bumi. Ia membayangkan menara raksasa yang memancarkan energi bebas, sehingga siapapun, dimanapun, bisa menyalakan lampu atau mesin tanpa harus membayar. Dengan dukungan dana dari JP Morgan, seorang Taipan kaya raya, Tesla membangun Wardenclyffe Tower, sebuah menara raksasa setinggi hampir 60 meter di Shore, New York. Menara itu dimaksudkan untuk mengirim listrik dan juga komunikasi nirkabel ke seluruh dunia. Namun proyek itu segera menghadapi masalah besar. Investor seperti JP Morgan mulai curiga, kalau semua orang bisa mendapat listrik gratis, lalu bagaimana kami mendapat keuntungan? Katanya, Morgan pun menarik dukungan, dan tanpa dana, Wardenclyffe Tower tak pernah selesai. Akhirnya, menara itu dihancurkan. Tesla patah hati. Mimpinya tentang energi gratis untuk umat manusia hancur di depan matanya. Seiring berjalannya waktu, Tesla makin terasing. Ia tetap melakukan eksperimen, tetapi dunia bisnis menjauh darinya. Ia mulai kehilangan uang, kehilangan investor, kehilangan laboratorium. Sementara itu, para pesaingnya seperti Edison dan Marconi makin kaya raya, hidup penuh kejayaan. Tesla hidup sederhana, berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain, menunggak pembayaran, tapi tetap tekun menulis catatan dan merancang penemuan. Meski terpuruk, ide-ide Tesla tidak pernah berhenti. Ia berbicara tentang senjata energi partikel yang bisa menghancurkan armada musuh yang ia sebut sebagai Death Ray. Ia membayangkan sistem radar, bahkan berbicara tentang mesin yang bisa mengendalikan cuaca. Banyak orang menganggapnya gila, namun sebagian ide Tesla terbukti puluhan tahun kemudian menjadi kenyataan. Kehidupan pribadinya juga penuh keunikan. Tesla dikenal eksentrik, punya kebiasaan aneh. Ia terobsesi dengan angka 3. Ia sering berjalan mengelilingi blok 3 kali sebelum masuk ke gedung. Ia mencuci tangan berulang-ulang, dan ia tidak mau menyentuh rambut atau perhiasan wanita karena merasa jijik. Tesla juga memilih untuk tidak menikah. Ia percaya bahwa menjaga pikirannya murni dari hubungan asmara akan membuatnya lebih fokus pada penemuan. Namun di balik itu semua, ia adalah pria kesepian. Di hari-hari tuanya satu-satunya teman sejati Tesla adalah burung merpati. Ia sering memberi makan merpati di taman kota, bahkan merawat beberapa ekor di kamar hotelnya. Ada seekor merpati putih yang sangat ia cintai. Tesla berkata, "Aku mencintai burung itu sebagaimana seorang pria mencintai seorang wanita. Selama aku memiliki dia, ada tujuan dalam hidupku." Saat burung itu mati, Tesla hancur. Ia merasa hidupnya kehilangan cahaya terakhir. Pada 7 Januari tahun 1943, Nikola Tesla meninggal dunia sendirian di kamar 3327 Hotel New Yorker. Ia wafat dalam kesepian, tanpa harta, tanpa keluarga. Namun, ironisnya, beberapa hari setelah kematiannya, FBI datang menyita semua catatan dan dokumen Tesla. Mereka takut ide Tesla tentang energi dan senjata canggih jatuh ke tangan asing. Banyak catatannya yang hilang, dan hingga hari ini masih menjadi misteri. Dunia baru benar-benar menyadari betapa berharganya Tesla setelah ia tiada. Kini,
Namanya diabadikan sebagai satuan magnet Tesla, digunakan oleh perusahaan mobil listrik paling terkenal di dunia, dan menjadi simbol kejeniusannya. Warisannya ada di mana-mana: motor induksi, sistem AC, lampu neon, radio remote control, hingga mimpi tentang energi nirkabel yang kini perlahan mulai diwujudkan oleh teknologi modern. Kisah hidup Nikola Tesla adalah kisah tentang kejernihan visi, tentang mimpi yang terlalu besar untuk zamannya, dan tentang seorang jenius yang rela mati miskin demi ide-ide. Ia mungkin gagal secara materi, tapi ia berhasil meninggalkan warisan yang mengubah peradaban manusia. Dan teman-teman, kalau cerita Tesla ini menginspirasi kamu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena masih banyak kisah luar biasa dari tokoh-tokoh dunia yang bisa membuka mata kita, mengajarkan bahwa meski hidup penuh kesulitan, ide dan mimpi bisa bertahan lebih lama daripada usia kita sendiri. Dengan subscribe, kamu jadi bagian dari perjalanan ini, menyebarkan cahaya pengetahuan, sama seperti Tesla dulu, yang ingin menyalakan dunia.